Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya di Apa Kata Firman Tuhan hari ini. Di hari spesial, di hari Natal, di tahun 2020. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat ke-26 sampai 38. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai ke 38, di mana ini mengangkat kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dari malaikat Gabriel kepada keluarga Yusuf, dan di mana kabar sukacita ini menjadi kabar keselamatan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang dijanjikan oleh Allah bagi manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal di beberapa ribu tahun lalu, di mana Injil Lukas mengangkat kisah ini terjadi pada saat itu, ternyata sudah sangat dipersiapkan jauh-jauh waktu. Bahkan sebelum peristiwa kelahiran Yesus ini diberitakan, jalan menyambut kelahirannya, jalan tentang keselamatannya dijanjikan Allah untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaannya, ternyata sudah dipersiapkan. Bahkan jika kita mau mencermati dari perjanjian lama, Allah telah memakai banyak orang yang akan diangkat dan dipakai menjadi para nabi yang menyampaikan, menyaksikan tentang berita sukacita keselamatan Allah. Tampak sekali orang-orang tersebut yang dipakai Allah terlibat. Mereka tidak hanya dipersiapkan Allah, tetapi bagaimana kita melihat respon mereka untuk menjawab panggilan Allah untuk ambil bagian di dalam berita dan karya keselamatan Allah. Ada sebuah artikel yang menarik, kalimatnya menurut saya itu menjadi perenungan buat saya, dan saya ingin membagikannya bagi kita semua. Natal berarti yang tidak terbatas rela menjadi terbatas, yang maha tinggi rela turun ke dunia, yang tidak berdosa rela dijadikan penanggung dosa. Itulah Kristus. Natal berarti Kristus. Saya merenungkan, jika kita merayakan Natal, lalu apa arti Kristus yang hadir dalam hidup kita? Apa yang bisa kita lakukan di masa kini di dalam mempersiapkan janji Tuhan Yesus untuk datang kembali? Seringkali kita menyamakan dan menganggap kedatangan Tuhan Yesus dengan peristiwa kiamat, dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Sehingga seringkali kita menanggapi berita tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali dengan ketakutan, dengan sikap untuk itu tidak terjadi. Karena kita membayangkan kiamat menjadi suatu peristiwa bencana, peristiwa kejahatan terjadi, peristiwa penderitaan besar akan terjadi. Jika kita mau membaca dari bacaan kita pada hari ini tentang berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Maria. Siapa sih Maria? Seorang perempuan yang disebut dengan jelas di dalam Alkitab seorang perawan, tanpa embel-embel posisi dan seberapa besar pengaruhnya Maria di masyarakat pada saat itu. Saya pernah membayangkan, mungkin Maria saat itu tidak pernah memikirkan bahwa nubuat juru selamat yang mungkin pernah dia dengar turun-temurun, berita tentang Mesias, ternyata harus diwujudkan melalui dirinya. Bapak Ibu bisa cermati di ayat 29, di mana ekspresi Maria terkejut. Kemudian di ayat 34, Maria mempertanyakan kepada malaikat bagaimana hal itu mungkin terjadi. Karena dia belum bersuami. Apalagi saat mendapatkan berita bahwa dia akan melahirkan seorang bayi melalui rahimnya. Maria tentu berpikir dan mengatakan itu mustahil terjadi. Sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dibayangkan oleh Maria sebelumnya. Jika kita mengangkat Maria, kisah Maria pada zaman sekarang, di mana kita hidup saat ini, mungkin Maria merasakan ketakutan, merasakan mustahil itu menjadi suatu hal yang wajar.
Seorang perempuan belum bersuami, walaupun sudah didapati bertunangan. Bayangkan, baru bertunangan sudah hamil, sudah akan melahirkan. Apa tanggapan masyarakat kita terhadap perempuan seperti Maria? Ketakutan menjadi hal yang wajar jika kita mau merasakan ketakutan yang dialami Maria. Mungkin kekhawatiran dicap sebagai perempuan nakal, sebagai perempuan yang berzina. Ada harga yang harus dibayar Maria, bukan harga yang murah. Suatu harga yang mahal untuk Maria pertaruhkan nama baik, masa depannya, kesempatan Maria hidup di tengah masyarakat. Tapi kita bisa melihat Maria mempergumulkan itu. Ada keselamatan manusia di dunia ada di tangannya. Orang-orang yang dikenal di sekitarnya, mereka bisa binasa atau selamat, itu tergantung dari keputusan Maria untuk ambil bagian di dalam karya Allah. Bukan sesuatu hal yang mudah. Maria berproses untuk percaya, untuk mengambil keputusan di suatu berita yang mustahil untuk dia jalani, menjadi suatu hal yang harus dia lakukan dengan tulus. Bukan proses yang mudah. Maria adalah satu dari sekian orang yang ikut memberikan diri, terlibat di dalam karya Allah. Terlibat untuk menyambut panggilan dan undangan Allah ada di dalam mitra kerjanya. Bahkan menyambut kedatangan Tuhan kembali. Banyak cara yang bisa dipakai Allah untuk melibatkan kita. Termasuk bagi kita yang mungkin sering berkata, aku orang yang tidak layak, orang yang tidak berkemampuan, orang yang tidak bisa didengar, orang yang mungkin tidak mungkin dipercaya untuk memberikan kesaksian hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus tidak sekedar di beberapa ribu tahun lalu. Dampaknya masih terasa hingga sekarang saat ini. Iman percaya yang kita miliki itu karena orang-orang yang sudah dipakai Allah, yang sudah merespon, memberikan diri, terlibat dan merespon dengan ketaatan, ambil bagian menurut apa yang dikehendaki Allah, sehingga kita bisa mendengar berita sukacita ini hingga hari ini. Membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan kesediaan untuk ambil bagian. Sekarang peristiwa itu dipertanyakan kepada kita. Minggu Advent sudah berlalu, peristiwa Natal menjadi sukacita Natal sudah kita rayakan bersama di tanggal 25 kemarin. Mungkin di rumah masih ada dekorasi Natal, kado-kado Natal. Kita tidak tahu apakah sukacita ini akan hilang seiring dengan nanti pohon Natal kita bereskan, seiring dengan kado Natal kita buka. Tapi saya berharap sukacita Natal ini tertinggal di dalam hati kita. Kita pakai itu menjadi semangat untuk mendorong kita mengambil bagian untuk terlibat, menyambut, mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali melalui hidup kita. Kelahiran Yesus sangat memberi arti bagi manusia untuk terus bertahan dan berjuang, terkhusus di situasi pandemi saat ini. Pengharapan kepada Kristus. Kiranya semangat itu mendorong kita melihat sekitar kita, melihat orang yang kita kasihi bergumul di dalam situasi pandemi ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan sukacita karena mendengar orang yang dikasihi terkena virus corona, bahkan berita duka cita saat orang yang dikasihi harus pergi meninggalkannya selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah membutuhkan Anda, Allah membutuhkan saya, Allah membutuhkan kita semua, membutuhkan rekan yang akan dipakai untuk meneruskan, mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali. Melalui apa? Berikan diri kita. Allah akan memakai, Allah akan mengarahkan kita, melalui kasih kita, melalui perhatian kita, menyaksikan berita sukacita, pengharapan, Kristus ada, Kristus lahir untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Dan Kristus lahir, dan Kristus akan datang memberikan pemulihan bagi hidup kita. Saatnya kita mau memberikan kehendak bebas kita untuk ikut terlibat,
dipakai Allah, untuk diarahkan Allah, bekerja bersama dengannya. Biarlah sukacita yang Allah berikan, dijaminkan kepada kita, mendorong kita, menyemangati kita, ambil bagian yang terbaik di dalam pelayanan kita. Jika Anda bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan tekun, dan jadilah teladan di dalam pekerjaanmu. Jika Anda ibu rumah tangga, kerjakan bagian Anda sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai seorang bagian di dalam keluarga, memberikan contoh kesaksian hidup sebagai seorang Kristen. Jika Anda seorang oma, opa, berikanlah sukacita itu, jadikan hidup Anda sebagai kesaksian bagi cucu, bagi menantu, bagi besan, bagi pejuang yang saat ini harus berjuang mencari pekerjaan. Tetap semangati, hiduplah dalam jalan Tuhan, berikan kesaksian hidup, pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan jalan, memberikan cara yang terbaik untuk kita mendapatkan peluang-peluang, mendapatkan pekerjaan, peluang-peluang mendapatkan nafkah yang terbaik. Natal adalah sukacita, tidak terbatas menjadi terbatas, yang artinya tetap bisa bersukacita dalam menjalankan panggilan di dalam situasi apapun, seberat apapun. Peringatan Natal bukan sekedar mengenang, tetapi meneruskan misi. Itu menjadi semangat kita, menjadi jiwa kita. Selamat Natal, selamat merayakan kelahiran Kristus, selamat selalu menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita, dan selamat berjuang menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita Natal dimanapun kita berada. Sampai kedatangan Tuhan kembali, hidup kita dipakai menjadi jalannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.